diseret dan dilemparkan tepat di bawah kaki Abraham. Lucinta menatap kaki Abraham dan semakin naik ke atas melihat wajah Abraham. Saat melihat wajah Abraham, Lucinta pun begitu terkejut karena itu adalah Abraham, pengusaha besar yang bekerja sama dengan perusahaan milik ayahnya. Ada apa ini? Dia sangat bingung dengan apa yang terjadi. Mencoba untuk bangkit dari duduknya. Abraham menatap Lucinta dengan tatapan begitu jijik. Dia tersenyum miring melihat penampilan Lucinta yang begitu berbeda jauh tidak seperti Lucinta yang biasanya bersama om-om. Tuan Abraham. Ucap Lucinta gugup melihat pengusaha sukses yang selama ini dia idam-idamkan. Kau mengenalku? Tanya Abraham dingin. Ya. Saya sangat mengagumi Anda sudah sangat lama. Ucap Lucinta tidak tahu malu dengan tersenyum manis di saat keadaannya yang tidak baik-baik saja. Wulan menatap tidak percaya dengan apa yang dilakukan sepupunya. Mukanya takut atau malu, dia malah seperti wanita yang kehausan melihat orang yang sukses berada di depan matanya. Oh, Abraham hanya beroria. Mencoba melihat apa yang akan diperbuat Lucinta. Apa ini semua Tuan yang merencanakan? Tapi kenapa bukan Tuan yang membawa saya? Tanya Lucinta beringsut ingin mendekati Abraham. Namun preman yang berada di dekat Abraham mencekal Lucinta dan mengikat Lucinta kembali. Tuan, tolong bawa saya. Lepaskan saya Tuan. Saya tidak mau berada di sini. Ucap Lucinta memberontak saat ingin diikat kembali, namun kekuatannya tidak seberapa dengan kedua preman yang saat ingin memeganginya. Benar-benar wanita tidak tahu malu, ucap Abraham dalam hati menatap Lucinta. Kau memohon padaku? Tanya Abraham yang mulai menghampiri Lucinta dan berdiri tepat di depan Lucinta. Ya, saya mohon Tuan. Saya akan memuaskan Tuan kalau Tuan membawa saya pergi dari sini. Ucap Lucinta memohon dengan mata berbinar karena mengira dirinya akan dibawa Abraham. Namun bukannya jawaban. Lucinta malah mendapatkan tamparan keras di pipinya hingga dia merasakan pusing saking kerasnya Abraham menamparnya. Sudut bibirnya pun mengucurkan darah segar dan robek. Apa kau tahu aku membawamu ke sini karena apa? Teriak Abraham yang mulai kesal dan jijik dengan Lucinta. Aku akan membuat perhitungan denganmu dan juga sepupumu ini karena dari dulu kau membuli kesayanganku di sekolah, ucap Abraham menggertakkan giginya. Ma, maksud Tuan? Tanya Lucinta yang bingung karena dia tidak mengerti siapa kesayangan Abraham yang telah dia ganggu selama ini di sekolah. Tak usah banyak bicara. Teriak Abraham. Dia memberi kode ke preman dan preman itu langsung saja mengambil pisau yang tertancap di lemari tadi dan mulai bermain-main di depan Lucinta. Seperti membuat wajahnya terkelupas sedikit akan menambah kesan cantik, ucap Abraham sambil tersenyum mengerikan. Lucinta terbelalak matanya mendengar ucapan Abraham. Dia mencoba memberontak dengan wajah yang sudah sangat pucat. Abraham mendekati Lucinta dan kedua preman memegangi wajah Lucinta. Dengan sangat pelan Abraham menggoreskan pisau itu di pipi mulus milik Lucinta dan mengulangi lagi sampai darah mengucur begitu derasnya di pipi Lucinta. Teriak Lucinta merasakan perih dan sakit yang luar biasa di wajahnya. Lepaskan dia di dekat rumahnya. Kalau sampai kamu mengingkari janjimu, aku tidak akan segan-segan membuatmu merasakan seperti apa yang sepupumu rasakan. Ucap Abraham di depan Wulan. Preman yang lain pun melepaskan Wulan dan menyeretnya keluar meninggalkan Abraham dan Lucinta juga beberapa preman lainnya yang masih berada di situ. Urus dia. Terserah kalian apakan. Yang jelas jangan bunuh dia. Buat dia sampai merasa menyesali perbuatannya selama ini. Jika cukup buang dia di TPS. Ucap Abraham lalu keluar dari ruangan itu dan kembali pulang. Sebelum itu, Abraham membersihkan percikan darah di tangan juga wajahnya dengan tisu basah yang selalu berada di dalam mobilnya. Dia takut kalau sampai Ayu mengetahui dirinya telah menyiksa wanita, Ayu akan menjauhinya dan menceraikannya nanti. Setelah dirasa cukup, dia pun melajukan mobilnya meninggalkan rumah tua itu. Asik, setidaknya untuk malam ini kita punya mainan. Ucap salah satu preman. Bener juga. Ucap satunya menimpali. Di dalam kamar Ayu terbangun karena hasrat alaminya yang sudah tidak tertahankan. Bangun dengan sangat perlahan dan menuju ke kamar mandi. Berjalan dengan sangat hati-hati. Apakah Abraham balik lagi ke kantor ya?
Gumam Ayu sambil menuntaskan hasratnya di kamar mandi. Abraham yang kebetulan baru sampai di unitnya pun langsung saja masuk ke dalam rumah. Assalamualaikum, ucap Abraham sambil menutup pintu. Kok sepi? Pada kemana ya? Gumam Abraham saat sampai tidak ada yang menjawab salamnya. Dia memilih langsung masuk ke kamar, ingin segera membersihkan dirinya takut Ayu keburu bangun. Ceklek. Meluaskan pandangan karena di ranjang dia tidak menemukan Ayu di sana. Melihat pintu kamar mandi yang tertutup, Abraham langsung menghampiri dan mengetuk pintunya. Sayang, kamu di dalam? Teriak Abraham setelah mengetuk pintu. Iya kak, bentar lagi selesai. Teriak Ayu dari dalam. Kenapa harus dikunci segala sih? Aku kan khawatir. Gerutu Abraham yang masih menunggu di depan pintu kamar mandi. Ceklek. Pintu kamar mandi pun terbuka dan memperlihatkan Ayu dengan rambut yang tergelai indah. Wajahnya sudah tidak sepucat tadi. Lain kali gak usah dikunci. Aku takut terjadi sesuatu di dalam. Ucap Abraham menghampiri Ayu dan membantunya kembali berbaring di ranjang. Iya kak. Ucap Ayu lembut dan tersenyum. Memperhatikan penampilan Abraham dari atas sampai bawah. Kakak dari mana? Tanya Ayu heran. Oh tadi habis dari tempat Hendy bahas meeting buat besok, ucap Abraham mencoba menjawab dengan santai. Aku mandi dulu ya, ucap Abraham lalu beranjak dari duduknya dan menuju ke kamar mandi sebelum Ayu bertanya lebih jauh lagi. Ayu hanya memperhatikan Abraham yang sudah hilang di balik pintu. Mengambil ponselnya karena bosan tidak ada yang bisa ia perbuat sekarang. Udah lama banget aku gak kasih kabar ke Kak Rian. Apa dia baik-baik aja ya di sana? Gumam Ayu lirih sambil melihat media sosial miliknya. Mengunggah foto langit-langit kamar dengan diberi kata-kata meskipun berdarah berulang kali, tapi aku bisa kuat. Alhamdulillah Ayu langsung mengunggah foto itu. Ayu sangat jarang mengunggah foto dirinya kalau bukan Syasa yang memaksa. Menurutnya banyak yang like, banyak juga yang berkomentar tidak baik. Ceklek. Abraham keluar dari kamar mandi dengan sudah menggunakan boxer. Ia berjalan menghampiri Ayu kembali belum menggunakan baju dan rambut yang masih agak basah menambah kesanku Abraham. Ayu mematung melihat Abraham menghampirinya dengan 4 roti sobek dan tangan yang belum kekar itu namun liat. Cuk, dikecup bibir Abraham yang dingin dan masih basah. Ayu pun tersadar dari lamunannya. Mikirin apa? Tanya Abraham duduk di depan Ayu sambil mengeringkan rambutnya dengan handuk kecil. Enggak ada kak, sini aku bantu keringkan. Ucap Ayu merebut handuk di tangan Abraham dan mulai menggosokkan handuk itu dengan lembut di rambut basah Abraham. Makasih sayang. Ucap Abraham tersenyum manis. Membelakangi Ayu agar Ayu bisa dengan mudah mengeringkan rambutnya. Kak. Panggil Ayu lembut. Ada apa? Tanya Abraham lembut. Apa aku boleh mengirimkan pesan untuk kalian? Aku hanya ingin tahu kabar dia di sana. Tanya Ayu hati-hati. Abraham berbalik dan memandang Ayu dengan lekat. Ditatap seperti itu, Ayu takut karena tatapan Abraham tidak bisa diartikan. Memangnya siapa yang melarangmu bertukar pesan dengan laki-laki lain selama itu hanya teman? Ucap Abraham lembut sambil memegang tangan Ayu. Aku hanya takut kalau aku tidak izin dulu nanti kakak marah, ucap Ayu dengan polosnya. Abraham gemas dengan istrinya kecilnya yang begitu mementingkan perasaan orang lain terlebih dahulu. Hari telah berganti, 2 minggu telah berlalu dari kejadian kemarin. Saat ini Ayu tinggal menunggu kelulusan. Pingin rujak buah? Ucap Ayu setelah sarapan. Sekarang berada di balkon kamar dengan Abraham yang hari ini weekend. Ayo, cari keluar sambil jalan-jalan. Ucap Abraham lembut. Asyik, aku siap-siap kalau gitu. Makasih kak. Ucap Ayu berdiri dari duduknya dan mencium Abraham lalu masuk ke dalam kamar. Abraham hanya tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Di usia hampir 28 tahun dia jadi seperti anak muda setelah mempunyai istri anak kecil. Beranjak masuk ke dalam kamar mengikuti istrinya untuk berganti pakaian. Sebenarnya kadang dia bingung dengan istrinya akhir-akhir ini yang nafsu makannya bertambah. Pipinya juga semakin berisi. Yuk! Ajak Ayu setelah selesai merias wajahnya tipis. Dia hanya memakai celana jeans dan cardigan juga memakai sandal. Penampilannya tidak pernah berubah. Hanya memakai pakaian biasa saja, terlihat sederhana namun harganya tetap fantastis. Bentar.
Ucap Abraham mendekati Ayu dan mencium bibir Ayu lalu melumatnya sebentar. Terlalu mencolok, kalau gini pas. Ucap Abraham tersenyum. Ayu hanya menggelengkan kepalanya. Abraham selalu saja seperti itu. Dia tidak pernah rela kalau Ayu mencolok saat keluar. Tidak ingin banyak orang yang memperhatikan kecantikannya. Mereka pun keluar dengan Ayu yang bergelayut sangat manja di lengan Abraham. Sebenarnya Abraham sangat heran dengan perubahan mood Ayu, namun dia memilih diam takut akan membuat mood istrinya rusak dan berakhir merajuk. Widih, udah gelantungan aja pagi-pagi mau kemana? Tanya Rita yang sedang duduk di ruang tamu membaca majalah. Abraham memberikan isyarat untuk mamanya agar tidak ngomong yang membuat mood istrinya rusak. Mau pergi beli rujak buah mah, tapi mama nggak aku ajak. Ucap Ayu seperti anak kecil. Loh, kok gitu sih? Sekarang aku ditinggal terus. Ucap Rita pura-pura merajuk. Udah ah, mama udah sering pacaran, jadi gantian kita yang pacaran mama duduk manis di rumah saja ya. Ucap Abraham lalu menyalami tangan Rita bergantian dengan Ayu. Kami berangkat dulu mah. Assalamualaikum. Ucap Ayu dan Abraham bersamaan. Waalaikumsalam, hati-hati. Ucap Rita. Ayu dan Abraham keluar dari unitnya dengan terus bergandengan tangan. Entah kenapa Ayu sangat ingin berdekatan terus dengan suaminya. Sampai di dalam mobil Abraham membukakan pintu untuk Ayu. Makasih, ucap Ayu tersenyum manis. Abraham memutari mobilnya dan masuk ke dalam mobil. Memakai seatbelt. Melirik Ayu yang bersandar di jok mobil namun belum memakai seatbeltnya. Abraham langsung berinisiatif membantu memakaikannya. Lain kali mau pergi kemanapun jangan lupa dipakai. Untuk keamanan kita. Ucap Abraham lembut. Ayu tersenyum. Saat jarak wajah Ayu dan Abraham begitu dekat, Ayu langsung mencium bibir Abraham dan melumatnya. Mendapatkan serangan mendadak, Abraham sedikit terkejut namun dia menikmatinya dan melumat bibir Ayu juga. Sampai merasa oksigen mereka habis, Abraham melepaskan tautan bibirnya dan mengelap sisa-sisa dengan ibu jarinya. Ternyata istri kecilku sekarang sangat agresif, ucap Abraham, mengacak-acak rambut Ayu. Hehe, habis tiap lihat wajah ke Abraham ingin nyium terus. Ucap Ayu sambil nyengir kuda. Enggak, papaku malah suka. Mau lanjut atau berangkat? Tanya Abraham dengan mengerling nakal. Berangkat aja, lanjut nanti malam, hihi. Ucap Ayu meringis. Abraham pun menjalankan mobilnya meninggalkan parkiran. Wah, bosen banget. Bangun tidur gitu terus. Gerutu Syasa di atas ranjang dan bermain ponsel. Enggak ada yang bercita-cita ngajakin aku jalan gitu ya, Syasa terus menggerutu. Melihat story teman-temannya yang selalu jalan-jalan membuatnya semakin iri. Ponselnya pun tiba-tiba berbunyi dan tertera nama Hendy di sana. Syasa begitu antusias. Pucuk di cinta ulam pun tiba, hehe yeye. Ucap Syasa dan berjoget gembira. Setelan itu dia buru-buru mengatur nafasnya dan mengangkat panggilan dari Hendy. Halo, assalamualaikum, ucap Syasa sambil tersenyum. Waalaikumsalam. Lagi sibuk enggak? Tanya Hendy di seberang sana. Enggak nih kak. Ada apa? Tanya Syasa. Mau minta tolong boleh enggak? Tanya Hendy ragu. Minta tolong apa kak? Tanya Syasa penasaran. Temenin gue cari kado buat ponakan perempuan gue bisa enggak? Tanya Hendy. Bisa kak? Kapan? Tanya Syasa antusias. Kalau gitu sekarang aku kesana jemput kamu, ucap Hendy. Oh, oke, kalau gitu aku siap-siap dulu, ucap Syasa. Ya udah, assalamualaikum, ucap Hendy di seberang sana. Waalaikumsalam, ucap Syasa tersenyum senang lalu mematikan panggilannya dan melompat-lompat. Yes, ada yang ngajakin jalan. Aku harus siap-siap nih. Ucap Syasa lalu berlari masuk ke kamar mandi. Di belahan bumi lain, Rian merasa kesepian karena beberapa hari ini tidak melihat Mutia di kampus. Nomor Mutia pun tidak bisa dihubungi. Tanya ke siapa ya? Dia kan nggak punya teman katanya. Gumam Rian sendirian di perpustakaan sambil mencari buku. Masak iya gue nyamperin dia ke apartemennya, ucapnya lagi. Hataulah. Ucap Rian kesal, lalu mengembalikan buku yang dia pegang tadi dan keluar dari perpustakaan. Melajukan motornya meninggalkan kampus dan menuju ke apartemen milik Mutia. Ya selama ini dia tahu alamat apartemen Mutia, namun belum pernah mendatanginya. Sampai di apartemen itu, dia mencari unit milik Mutia.
Entah bohong atau tidak, dia mencoba mencari tahu. Memencet bel unit saat sampai di depan unit milik Mutia. Cukup lama Rian menunggu, dia merasa bosan. Saat ingin berbalik meninggalkannya, pintu pun terbuka. Ceklek. Iya. Siapa? Ucap Mutia lemah dengan penampilan yang kacau. Rian pun menoleh dan terkejut melihat keadaan Mutia. Lo nggak apa-apa? Tanya Rian khawatir. Halo, rupanya. Gue ya kayak gini. Mau masuk? Tanya Mutia sangat lemah. Boleh? Tanya Rian ragu. Mutia tidak menjawab, dia langsung masuk meninggalkan Rian yang bingung harus masuk atau tidak karena ini pertama kalinya dia ke tempat wanita sendirian. Tapi khawatir dengan keadaan Mutia, dia pun mengikuti Mutia masuk dan menutup pintunya. Terlihat Mutia duduk di sofa depan televisi sambil menyandarkan tubuhnya. Lo baik-baik aja kan? Tanya Rian. Enggak tahu. Kayak gini tuh gimana? Ucap Mutia lemas. Kalau lo haus ambil sendiri ya di kulkas minuman. Sorry, gue lemes banget nggak bisa ambilin. Imbu Mutia. Emang wajah lo itu kenapa sih? Tanya Rian yang begitu khawatir melihat wajah dan seluruh badan Mutia bercak-bercak merah. Ini alergi gue kambuh gara-gara beli makanan online yang ternyata ada udangnya, ucap Mutia. Udah cari obat belum? Kalau belum aku anterin. Ucap Rian. Mutia langsung terduduk dan melihat Rian. Belum. Gue mau cari sendiri, nggak kuat, lemes banget badan gue. Beneran lo mau nganterin gue? Tapi wajah gue kayak gini. Ucap Mutia ragu. Rian malu. Kan bisa ditutupin Neng, ucap Rian gemas. Entah kenapa dia mulai merasa nyaman setiap dekat dengan Mutia. Oke, gue ganti baju dulu. Ucap Mutia beranjak berdiri menuju kamarnya. Saat ingin masuk Mutia berbalik. Ambil minum sendiri ya, ucap Mutia lagi. Iya bawel, ucap Rian. Dia pun beranjak berdiri dan menuju ke dapur. Apartemen biasa dan tak terlalu mewah. Mungkin Mutia tidak suka tempat luas karena tinggal sendiri. Sambil melihat-lihat sekelilingnya, Rian membuka jendela balkon ruang tamu. Melihat di sana banyak tanaman bunga mawar dengan berbagai warna. Dia jadi teringat Ayu yang juga menyukai mawar tapi hanya warna merah dan putih. Woi, jadi nganterin nggak? Malah bengong di situ. Teriak Mutia yang langsung membuat Rian tersadar dari lamunannya. Oh, ayo. Ucap Rian menghampiri Mutia yang sudah memakai celana jeans, hoodie oversize, topi juga masker. Udah kayak maling aja, cibir Rian yang mendapatkan tabokan di lengannya. Enak aja. Ucap Mutia kesal. Meninggalkan unitnya dan menuju ke rumah sakit terdekat dengan motor milik Rian. Pegangan nanti jatuh, teriak Rian karena jalanan yang ramai. Tapi Mutia ragu untuk memeluk Rian atau memegang pinggang Rian. Rian mengebut sengaja agar Mutia mau berpegangan. Dan benar saja Mutia langsung berpegangan jaket Rian meskipun tidak memeluknya. Tidak butuh waktu lama mereka telah sampai di rumah sakit yang tak jauh dari apartemen. Masih kuat jalan sendiri? Tanya Rian begitu mereka turun dari motor. Sebenarnya sih lemas banget. Lagian kamu emangnya mau gendong? Tanya Mutia lemas. Rian tidak banyak bicara, dia langsung saja membopong tubuh Mutia memasuki rumah sakit. Menurunkannya di kursi tunggu. Tunggu dulu di sini. Biar aku daftar dulu. Ucap Rian lalu pergi meninggalkan Mutia. Mutia hanya menengok kanan kiri karena semua orang sedang menatapnya. Dia hanya bisa menunduk karena malu. Rian pun kembali setelah mendaftarkan Mutia. Menghampiri lagi Mutia yang menunduk. Saat Rian ingin membopong tubuhnya lagi, Mutia menolaknya. Aku masih kuat kok jalan sendiri, malu banyak yang lihat. Ucap Mutia lirih. Dia sebenarnya malu dilihat banyak orang. Rian pun melihat ke sekelilingnya. Peduli amat, ucap Rian lalu membopong tubuh Mutia kembali menuju ke depan ruangan dokter yang akan memeriksa Mutia. Tidak banyak pasien, hanya ada 3 orang yang mengantri di sana. Pengantin baru ya mas? Tanya pasien perempuan parubaya yang duduk di sebelah Rian. Hah? Bu, bukan bu. Ucap Rian gugup. Oh, saya kira pengantin baru, kok mesra banget. Ucap ibu itu tersenyum. Rian tidak menjawab, dia hanya tersenyum malu. Mutia yang sebenarnya geli melihat wajah Rian yang malu. Ingin tertawa namun di rumah sakit. Jadi dia menahannya. Satu persatu pasien dipanggil. Menunggu terlalu lama membuat Mutia tambah lemas karena tidak bisa sambil beristirahat. Hei,
Apa kamu ingin dibelikan sesuatu? Tanya Rian yang melihat Mutia menyandarkan kepalanya ke belakang dan memejamkan matanya. Tidak usah, sebentar lagi giliranku. Ucap Mutia lemas. Tapi kamu sepertinya semakin lemas, ucap Rian begitu khawatir. Tak apa. Ucap Mutia berusaha tetap bertahan. Panggilan kepada Mutia, panggil suster yang bertugas memanggil pasien. Iya sus. Ucap Mutia. Rian pun beranjak dari duduknya membantu Mutia untuk masuk ke dalam ruangan. Selamat pagi menjelang siang. Ada keluhan apa? Tanya dokter. Ini dok, teman saya sepertinya alergi, ucap Rian menjawab pertanyaan dokter. Mari biar saya periksa dulu, ucap dokter itu beranjak dan menuju ke berangkar yang berada di samping meja dokter. Rian membantu Mutia terus sampai proses pemeriksaan selesai. Ini alerginya telat untuk dicarikan obat, jadi membuat tubuh Anda menjadi lemas. Untuk saat ini saya menyarankan opname saja agar cepat pemulihannya. Ucap dokter itu menjelaskan. Apa tidak bisa minta obat saja dok? Tanya Mutia. Tapi tubuh Anda kehilangan banyak cairan, butuh diinfus. Ucap dokter itu. Udah kamu dengerin saja apa kata dokter, bisik Rian. Tapi aku nggak mau sendirian di sini. Lebih baik aku di apartemen, ucap Mutia dengan mata berkaca-kaca. Biar aku temani, ucap Rian menatap Mutia serius. Tapi, ucapan Mutia terpotong oleh ucapan Rian. Siapkan saja kamarnya dok, ucap Rian. Baik, biar suster yang mengurusnya, ucap dokter itu. Mari silahkan ikuti saya, ucap suster itu, keluar lebih dulu dari ruangan. Mutia dan Rian pun mengikuti suster itu keluar. Saat ini, Ayu sedang menikmati rujak buah itu dengan duduk di bangku taman ditemani Abraham yang juga duduk di sebelahnya menatap heran istrinya yang sudah makan 2 porsi rujak buah. Sayang, habis itu sudah ya? Nanti perutmu sakit. Ucap Abraham dengan sangat lembut dan hati-hati karena takut istrinya salah berpikiran. Iya, ini aja aku udah nggak mau. Kakak abisin ya, Mubazir. Ucap Ayu menyodorkan wadah mie kakak Abraham. Tetapi aku nggak suka sayang. Ucap Abraham memelas. Jadi kakak nggak mau. Kakak jijik makan bekas makanan yang aku makan. Tanya Ayu dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Ah, iya aku makan. Ucap Abraham yang tidak mau urusannya menjadi panjang kalau istrinya sudah menangis. Tah kenapa Ayu sekarang jadi sering menangis karena hal sepele. Jadi sering ngambek, kadang Abraham bingung harus menyikapinya. Ya udah buruan dimakan, aku tungguin, ucap Ayu yang wajahnya langsung sumringah dengan mata berbinar seperti habis mendapatkan hadiah. Ya Tuhan, sejak kapan istriku berubah menjadi wanita penyiksa seperti ini? Apa ini karmaku karena sudah menyiksa wanita? Ucap Abraham dalam hati sambil memakan rujak buah itu dengan sangat pelan. Kakak abisin ya, aku mau beli sempol dulu. Ucap Ayu beranjak dari duduknya. Hati-hati jangan jauh-jauh, ucap Abraham. Enggak kak, cuma itu loh di sebelah ayunan. Tunjuk Ayu ke penjual sempol tepat di sebelah ayunan. Ayu langsung saja mendekati penjual itu. Namun belum sampai memesan, dia merasa begitu mual mencium baunya. Ayu pun berlari mencari toilet di sekitar sana karena mual sudah tidak bisa ia tahan dan ingin cepat dikeluarkan. Hoe, hoe. Memuntahkan apa yang ada di dalam perutnya tadi, namun tidak ada yang keluar. Mulutnya yang terasa pahit. Ada apa ini ya? Padahal tadi aku sangat menginginkannya, tapi kenapa mencium baunya saja mual? Gumam Ayu sendirian setelah mengelap mulutnya dan keluar dari kamar mandi. Abraham yang sudah menghabiskan rujaknya, dia meluaskan pandangannya mencari Ayu yang tadi dia melihat berdiri di sebelah penjual sempol, tapi sekarang dia tidak melihatnya. Dengan wajah yang panik dia ketara sekali kalau begitu khawatir karena takut ini ada di luaran yang banyak bahaya mengintainya. Pak, apa Bapak melihat wanita yang rambutnya terurai tadi yang berada di sini kemana? Tanya Abraham ke penjual sempol itu. Oh, sepertinya dia pergi ke toilet karena tadi mual, ucap penjual itu karena dia tadi sempat melihat kegelisahan Ayu. Makasih ya Pak, ucap Abraham langsung saja menuju ke toilet untuk mencari Ayu. Dan benar saja Abraham melihat Ayu yang sedang berjalan ke arahnya. Kamu nggak apa-apa? Aku takut kamu diculik lagi. Ucap Abraham yang langsung saja mendekap Ayu sangat erat. Lepas kak, Ayu baik-baik saja. Lepas. Ucap Ayu memberontak. Abraham melepaskan pelukannya dan menatap Ayu. Kamu beneran baik-baik aja kan? Tanya Abraham sekali lagi.
Kakak lihat sendirilah. Kakak kok bau banget sih? Ucap Ayu menutup hidungnya. Jangan dekat-dekat. Imbuh Ayu sangat ketus. Abraham mengendus bau di badannya. Mana? Masih wangi gini. Ucap Abraham heran. Bau, aku mual dengan bau badan kakak. Ucap Ayu sambil cemberut. Iya kalau gitu sekarang kita kemana? Tanya Abraham yang menjaga jarak dari Ayu karena tidak ingin membuat Ayu kehilangan moodnya. Kemana ya? Pulang aja lah. Aku mau tidur. Ucap Ayu berjalan lebih dulu menuju ke mobilnya dengan bernyanyi riang. Abraham hanya menggelengkan kepalanya melihat tingkah istrinya yang bertolak belakang dari pertama bertemu. Meskipun begitu dia sangat menyayangi istri kecilnya.